Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabtulu dan batal al-ijaratu apa akad ijarah bitalafil aini sebab rusaknya benda al-mustajarati yang digadaikan. Kan hidamid dari seperti robohnya rumah wa mautid dabati dan matinya binatang tunggangan al-muayyanati yang ditentukan. Wa butlanul ijarati adapun kebatalannya akad ijarah bima sebab sesuatu zukira yang disebutkan apama bin nadri adalah dengan melihat atau juga memandang bil mustaqbali pada zaman yang akan datang, lal madi bukan zaman yang telah lalu. Fala tabtulu sehingga tidak batal al-ijaratu apa akad ijarah fihi di dalam zaman madi fil adhari menurut kaul yang adhar. Bal bahkan yastakirru tetap kistuhu apa bagiannya madi minal musamma dari ujrah musamma bi tibari ujratil misli dengan mempertimbangkan ujrah misil. Fatuqawwamu sehingga dinilai al manfaatu apa manfaat halal aqdi di waktu akad fil muddati di masa al-madiyati yang telah lalu. Fa idza qila maka apabila dikatakan kada sekian yu'khadhu maka diambil apa kimak bidilkan nisbati dengan tersebut nisbat minal musamma dari ujrah musamma. Wama dan kasus wama adapun sesuatu taqaddama yang telah lalu apama min adamil infisakhi dari tidak adanya rusak fil madi di dalam zaman madi muqayyadun adalah dibatasi bima dengan sesuatu ba'da qabdil aini setelah mengqabad benda al mu'jarati yang disewakan wa ba'da muddatin dan setelah berlalunya masa laha yang ialah bagi masa ujratun adapun ujrah ongkos wa illa dan jika tidak infasakha maka rusak apa ijarah fil mustaqbali di dalam zaman mustaqbal wal madi dan zaman madi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabtulu al ijaratu bi talafil aini al mustajarati kan hidabid dari wa mautid dabbati al muayyanati. Jadi akad ijarah ini bisa batal disebabkan rusaknya benda yang disewakan, semisal robohnya rumah dan juga matinya hewan yang telah ditentukan. Wa butlanu ijarati bima dzukira bin nadri lil mustaqbal lal madi. Kemudian untuk kebatalannya akad ijarah yang disebabkan hal-hal yang telah lalu ini memandang terhadap zaman yang telah lalu, memandang terhadap zaman yang mustaqbal lal madi bukan zaman yang madi, sehingga fala tabtulu al ijaratu fihi sehingga akad ijarah di dalam zaman madi ini tidaklah batal dalam artian nanti si mustajir tetap wajib membayar ujrahnya. Bahkan tidak batal bahkan manfaatnya apa itu barang yang disewakan di dalam zaman madi ini masih tetap dengan ujratul musamahnya bi tibari ujratul misli dengan mempertimbangkan ujrah misilnya. Fatuqawwamu al manfaatu halal aqdi fil muddati al madiyati sehingga manfaat yang terjadi di dalam akad yang di zaman yang telah lalu ini dinilai atau juga dihargai. Fa idza qila yu'khadhu bitilkan nisbati minal musamma. Kemudian kalau ternyata kimahnya sudah dikatakan sekian, maka nanti manfaat fil mati ini dibayar dengan apa itu? Dengan harga yang telah disebutkan dengan mempertimbangkan dengan memasang nisbatnya harga musamma. Kemudian wa ma taqaddama min adamil infisam fil madi muqayyadun mimma ba'da qabdil aini. Kemudian sesuatu dalam artian ijarah ini tidak rusak di dalam zaman madi, hanya saja rusak di dalam zaman istiqbal,
ini dibatasi dengan setelah menerimanya mustajir terhadap barangnya tersebut, dan juga wa ba'da muddatin lahu ujratun, dan juga telah berlalunya masa yang bagi masa ini sudah ada ujrah atau ongkos. Wa illa, dan kalau ternyata rusaknya ini sebelum qabdul ain dan juga belum berlalunya masa yang bagi masa tersebut tidak ada ujrah, maka rusaknya fil mustaqbal dan juga mati. Oke, terima kasih Mas Saiful Bahri. Ya. Di situ ada dua istilah, butlan sama infisah. Kedua hal ini sama atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau membahas tentang masalah butlan dan juga infisah rusak, tentunya adalah ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya bagaimana? Persamaan dari infisah dan juga butlan ini nantinya adalah mengarah ketidakabsahan atau juga akadnya tidaklah jadi, gitu. Kemudian perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau butlan ini memang sudah pada asalnya akadnya sudah terjadi. Kalau infisah memang sebelum akad sudah rusak, gitu. Sehingga dikategorikan butlan dan juga infisah. Oke. Tolong diperjelas masalah butlanul ijarah bima dzukira bin nadhri atau bin nadri lil mustaqbal walal madi. Tolong diperjelas masalah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya contohkan gini. Ada si Zaid menyewa rumah selama 1 tahun dengan harga musamma, ujrah musamma. Ujrah musamma itu adalah ujrah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menyewa rumah ini selama 1 tahun adalah 50 juta. Kemudian ternyata jelang 6 bulan pertama ternyata rumah ini roboh. Ketika roboh, bagaimana? Apakah si Zaid nanti ini harus membayar separuh dari 50 dalam artian adalah 25 juta ataukah membayar gimana? Dijelaskan di sini. Caranya adalah dengan memperhitungkan ujratul misil. Ujratul misil menyewa rumah selama 1 tahun ini berapa? Kemudian ternyata adalah 100 juta. Itu selama 1 tahun. Kemudian ditanya lagi, berapa harga misil atau juga ujrah misil bagi 6 bulan yang pertama ini? Kemudian ketika sudah diketahui, semisal adalah 20 juta. Ketika 20 juta, ternyata 20 juta ini adalah 1/5 dari 100. Ketika 20 juta ini adalah 1/5 dari 100, maka nisbat dari 1/5 ini dimasukkan terhadap ujratul musamma tadi, sehingga yang harus dibayar oleh si Zaid di dalam masa yang telah lalu ini hanyalah 10 juta. Yang terakhir, kira-kira ketika saya menemukan istilah fil adhar dalam kutub fuqaha, itu apa yustafad minhu? Kenapa? Qaul al-adhar. Ada qaul as-shah, ada adhar, ada zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah kami kaji itu masalah adab tingkatan masing-masing pendapat. Ada as-shah. As-shah ini merupakan pendapat yang paling kuat. Sehingga nanti muqabilnya ada 2, ada kalanya sahih, ada kalanya dhaif. Kemudian di bawah tingkatan as-shah ini ada yang namanya sahih. Ketika pendapat ini merupakan pendapat sahih, maka muqabilnya adalah dhaif. Ada istilah mu'tamad, ada ghairu mu'tamad. Kalau mu'tamad ini merupakan pendapat yang di sini oleh ulama dijadikan pegangan. Kalau masalah adhar ini dohiriyahnya, kalau masalah istilah adhar, bentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau masalah pendapat yang adhar ini adalah ngetik atau juga perbandingannya adalah muqabilul adhar. Pendapat yang adhar ini gimana? Adalah pendapat yang kebanyakan oleh ulama digunakan, gitu. Mu'tamad.
kebanyakan digunakan. Nah, Kira-kira dengan muqabilnya ini kuat apa enggak? Muqabilul adhar. Iya, muqabil adhar. Tentunya tidak kuat, lebih kuat yang adhar gitu. Iya, ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan pertama, benarkah talafil aini? Talafi itu adalah masdar yang simai. Masdar yang simai. Ya, betul. Betul. Baik, kenapa kok simai? Ya, karena memang masalah wazannya masdar ini kan masih banyak. Ini kalau di tasrif biasa talifan yatlafu talfan. Cuman masdar akhirnya ini adalah talifan gitu. Tuh katanya Ibnu Malik wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al. Fa'ila itu masdarnya mengikuti wazan fa'alun. Nah itulah fa'alun talafun. Ini bukan fa'alun, Pak. Apa? Talifan. Oh, ya talafun gitu. Nah iya, berarti kiasi atau simai? Kiasi tetap. Kiasi. Kalau tadi katanya simai. Ya. Selanjutnya al-ain al-mustajarah. Berarti al-mustajarah itu kan muannas. Mana man'utnya? Ain. Ain. Dalam fil ain. Saman bilang ain itu muannas. Nanti salah lagi kayak tadi. Enggak, ini tetap muannas ini. Muannas betul. Kenapa dihukumi muannas? Kami itu pernah baca kitab bahwasanya ketika Kitab ada apa? Kitab apa ya? Kalau nggak salah itu di Dahlan Alfiyah kalau nggak salah. Gimana katanya? Dijelaskan bahwasannya ketika ada kalimat yang mudzakkar, cuman ketika diberi lafzi maka dihukumi muannas. Diberi lafzi apa tadi? Diberi lafzi. Oh, diberi lafzi. Bitala fil aini sebab rusaknya benda al-mustajarati yang disewakan apa ain gitu. Oke, gitu berarti jawabannya ya. Tetap muannas itu berarti. Tetap muannas. Bukan mudzakkar. Bukan. Oke, selanjutnya silahkan dikias terlebih dahulu lafaz yastakiru. Yastakiru. Oke. Istaqarra yastakiru istiqraron wa mustaqarron fa huwa mustaqirrun wa dzaka mustaqarrun istaqrir la tastaqrir istaqirra la tastaqirra mustaqarrun mustaqarrun. Begitu. Oke, pertanyaan saya apa faedahnya wazan istaf'ala? Istaf'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk masalah apa itu? Faedahnya bab istaf'ala ini banyak, cuman saya nggak hafal semuanya, cuman ada sebagian diantaranya adalah lil mutawa'ah, minta tolong gitu. Oh, mutawa'ah ya termasuk ya. Kalau Betul. nggak salah. Oke, bal itu apa faedahnya? Bal menyusuli atau juga istidrak. Sama berarti sama lakina. Sama lakin. Apa bedanya bal sama lakin? Bal sama lakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya ya. Apa? Bentar, Pak. Bentar. Oke, terakhir laha ujrotun, betul ya? Itu terkib apa? Laha ujrotun. Wa ba'da mudatin Itu susunan apa? Lahanya. Iya, Lahanya laha ujrotun. Susunan jar majrur. Laha ujrotun. Kemudian kalau lahanya ini kan susunan lahanya jar majrur, kalau kedudukannya adalah khabar yang berupa syibhul jumlah gitu. Oke, berarti Kalau didahulukan. Pertanyaan saya ini wajib didahulukan atau hanya sekedar jawas? Ini kalau dalam lafaz ini adalah wujub. Wajib. Apa alasannya? Karena memang termasuk dari korenang atau juga mubtada yang harus diakhirkan daripada khabarnya adalah ketika khabarnya itu berupa dzaraf ataupun jar majrur gitu. Gitu. Dan masih banyak gitu. Oh ya, cukup. Terima kasih Mas. Terima kasih.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.